Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Anis. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah adab bertamu dan menerima tamu. Nah, anak-anak, sebelum Ustazah Anis lanjutkan, Ustazah Anis ingin tanya, gimana kabar kalian semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, mari kita belajar bersama akidah akhlak, adab bertamu, dan menerima tamu. Di sini sudah Ustazah Anis kasih gambaran tentang bagaimana orang yang akan bertamu. Adab bertamu. Nah, anak-anak, dalam bertamu, kalian tidak boleh seenaknya. Jadi, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, tentu adab bertamu akan ditata sedemikian rupa, ya. Nah, adab bertamu yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kalian akan bertamu ke rumah temanmu atau siapapun, pilihlah waktu yang tepat. Jangan sampai larut malam baru kalian akan bertamu ke rumah temanmu ya. Jadi itu tidak sopan ya. Kemudian yang kedua, ucapkan salam. Nah, ini ciri khas anak Islam dalam bertamu selalu mengucapkan salam ya. Jangan lupa ucapkan salam. Ya. Yang ketiga, jangan mengetuk pintu berlebihan. Nah, apabila kalian sedang bertamu, tidak boleh gedor-gedor pintu ya. Jika sudah diketuk 3 kali dan orangnya tidak menjawab, berarti kalian segera balik ya. Segera balik dan pulang besok lagi, datang lagi ya. Jangan karena tamunya tidak merespon, tidak membuka pintu, lalu kalian menggedor-gedorkan pintu ya. Itu ada bertamu yang tidak baik ya. Berikutnya yang keempat, jangan berdiri di hadapan pintu ya. Ketika bertamu, hendaknya kalian berdiri di sebelahnya ya. Ketika sudah diketok pintunya, kalian segera minggir ke sebelahnya ya. Yang berikutnya yang kelima, jangan mengintip di dalam rumah. Jangan mengintip ke dalam rumah ya. Jadi ketika kalian mau bertamu, jangan lalu apa? Nah, melihat-lihat isi rumahnya ada enggak ya? Nah, gitu. Itu namanya apa? Tidak sopan ya. Jadi ketika mengetuk pintu ke orangnya sampai 3 kali tidak ada, maka kalian harus pergi dari rumah tersebut. Ya, jadi tidak boleh mengintip ke dalam rumah, apalagi sampai naik-naik ke naik-naik di temboknya atau di mana, itu jangan ya. Berikutnya, jangan berlama-lama saat bertamu ya. Jadi secukupnya ya. Ketika bertamu, kalian itu kebutuhannya apa, kepentingannya apa. Misalkan mau pinjam buku, ya pinjam saja ya. Misalnya ada urusan apa, ya kita selesaikan. Jangan sampai berjam-jam lamanya kalian bertamu ya. Itu namanya apa? Mengganggu waktu yang punya rumah ya, yang ditamui. Nah itu. Jangan lama-lama ya. Jadi kalau kalian mau bertamu, secukupnya saja apa kebutuhannya. Jika sudah selesai, kalian langsung pamit ya. Itulah etika atau adab dalam bertamu. Yang ketujuh, jangan lupa pamit ya. Nah, tadi ketika kalian mau bertamu, kalian sudah ketok pintu, ucapkan salam. Ketika pulang pun begitu ya. Jadi harus pamitan. Jangan sampai kamu langsung pulang nyelonong saja. Nah, itu tidak apa? Tidak sopan ya. Jadi anak
anak soli, anak muslim, jika bertamu harus yang sopan, ya, pamit dengan orang yang punya rumah. Kemudian doakan, ya. Doanya bagaimana? Nah, tadi dengan mengucap salam. Ketika kalian bertamu, kalian mengucap salam. Ketika pulang pun, kalian juga harus mengucap salam, ya. Adab menerima tamu. Nah, bagaimana adab menerima tamu? Dalam Islam disebutkan, ketika menerima tamu hendaknya berpakaian yang pantas atau berpakaian yang rapi, ya. Jadi tidak boleh asal pakai baju langsung keluar saja, ya. Itu namanya apa? Tidak menghormati tamu. Kemudian berikutnya, menerima tamu dengan sikap yang baik, ya. Jadi jangan ada tamu, kalian main sendiri, kalian main HP sendiri, nah itu ya, kalian ngomong sendiri, ngobrol sendiri, main teleponan, jangan ya. Nah itu harus diterima baik tamunya. Kita temui, kita ajak bicara, kita ajak senyum gitu ya. Karena tamu adalah ya raja yang harus dihormati ya. Berikutnya, menjawab salam. Nah, ketika seorang tamu mengucapkan salam, Assalamualaikum, gitu. Mari kita buka pintunya dengan menjawab salam. Waalaikumsalam, ya. Kemudian karena lama tidak berjumpa, kalian berjabat tangan, ya. Jadi, tamu itu harus kita hormati, kita hargai, ya. Berjabat tangan, kemudian menanyakan ada apa, keperluannya apa, gitu ya. Ditanya dengan baik keperluan tamu tersebut. Nah, jika sudah, maka tamu hendaknya langsung segera pulang, jangan langsung molor di situ sampai berjam-jam. Ya, itu tidak baik, nggak sopan. Akhirnya apa? Yang punya tamu, yang tuan rumahnya akhirnya apa? Menjadi bosan, betul enggak? Iya. Berikutnya, adab menerima tamu, yaitu menjamu tamu sesuai kemampuan, ya. Jadi apa yang ada, silahkan disuguhkan kepada tamu, ya. Jadi tamu jangan dianggurkan, dikasih minuman, dikasih apa kalau ada makanan dikeluarkan, mari kita makan bersama-sama. Gitu ya, dihargai dan dihormati. Berikutnya, tidak perlu mengada-adakan. Nah, ini. Kemudian karena tamunya ini akhirnya dia apa? Diada-adakan beli semewah-mewahnya. Nah, itu jangan ya. Apa yang ada itu disuguhkan. Kalau tidak ada ya enggak usah, ya. Kemudian berikutnya, antarkan sampai ke pintu halaman jika pulang. Nah, ini penting ya anak-anak ya. Ketika tamunya sudah pulang, hendaknya yang tuan rumah mengikuti tamu sampai tamunya pulang ya. Jadi jangan dibiarkan tamunya pulang sendirian nggak diikuti. Salah ya. Dalam agama Islam, segala hal apapun kita diatur ya. Itu namanya apa? Adab tadi ya. Berikutnya, nah ini adab melayani tamu. Nah tadi sudah ya. Jadi adab melayani tamu tadi sudah diterangkan. Kemudian di sini akan Ustazah Anis terangkan sedikit menyambut kedatangan tamu. Nah, seperti gambar di sini ya. Jadi ceria, senang ketika ada tamu. Kemudian berikutnya memberikan layanan yang baik dan mesra ya. Jadi jangan dicuekin ketika ada tamu ke situ langsung, apa sih tujuanmu? Nah itu, jangan ya. Kita layani dengan baik dan manis ya. Karena tamu memuliakan tamu merupakan ibadah ya. Rasulullah menyuruh kita untuk memuliakan tamu ya.
yang berikutnya yang tadi sudah Ustazah Hanis terangkan juga, yaitu apa? Mengiringi kepulangan tamu. Jadi tamu ketika berada atau main ke rumah kita, ketika sudah pamit pulang, maka hendaknya kita iringi, kita ikuti sampai tamu itu di depan rumah, gitu ya. Nah, itulah anak-anak, tadi sudah kita terangkan bersama tentang apa? Adab bertamu dan anak solih dan solihah. Tadi kita sudah belajar bersama ya tentang apa? Adab bertamu dan juga adab menerima tamu ya. Untuk lebih lengkapnya, kalian boleh belajar lagi buku paket kalian di halaman 23 ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tamu? Tamu adalah orang yang berkunjung atau datang ke rumah kita ya. Nah, Rasulullah menyuruh kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya ya. Nah, itu dulu yang dapat Ustazah sampaikan. Dan kesimpulannya sekali lagi, tamu adalah orang yang berkunjung atau datang ke rumah kita ya. Allah menyuruh kita untuk menghormati tamu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Semangat selalu yang luar biasa karena belajar dimanapun dan bagaimanapun tidak menjadi persoalan ya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari segala yang terjadi pada saat ini ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.